Oke, Mas Brian apa kabar? Kabar baik sih, baik. Mas Brian, thank you banget udah datang di sini. Ya, Kita apresiasi banget Mas Brian karena selama ini saya ngeliat Mas Brian tuh cuma dari YouTube dari gitu. YouTube ya. Jarang ketemu juga ya. Jarang ketemu. Jauh soalnya. Oh, di mana Mas? Saya di daerah Tangerang Selatan sih. Oh, Tangerang Iya, Selatan. Tangerang Selatan. Tadi kesini naik motor ya? Naik motor. Diharuskan naik motor soalnya. Oh, dia harus kan naik motor ya? Soalnya ada kepentingan gitu. Oh gitu, Iya. buat nanti ya? Iya, buat nanti. Iya. Berapa jam Mas kira-kira? Sekitar 1 jam sih. 45 menit sampai 50 lah. 45 sampai 50. Cuma kelamaan berhenti karena harus lihat Google Map kan. Oh iya, tapi Mas Brian udah pernah kesini kan sebelumnya kan? Satu kali, tapi ya nggak terlalu paham lah jalanannya. Banyak belok-belok kiri lah, belok kanan segala macam. Oh gitu ya? Iya, iya. Rumit banget kayak dari Tangerang ke sini ya? Bisa dikatakan gitu kali. Terus soalnya kan rame kan. Kalau daerah-daerah sini kan rame banget. Terus agak banyak apa sih namanya? Mobil-mobil gede juga kayak gitu. Iya sih, Cengkareng sih, Hmm, banyak mobil Cengkareng. gede pasti sih. Banyak iya. banyak banget. Terus jalan naik turun, bolong-bolong gitu. Iya benar-benar. Banyak jalanan yang rusak juga kan. Oh iya benar. Ini nanti didengerin gak ya sama pemerintah? Boleh, nanti kita share, kita iklanin ini. Iya, oke. Boleh banget. Oke, Mas Brian. Sebenarnya sih kita ngundang Mas Brian ke sini cuma pengen ngobrol biasa aja, Iya. Mas, gitu. Ngobrol santai. Karena kita lihat Mas Brian itu di YouTube, terus habis itu di Mas Covers juga kayaknya aktif banget gitu. Nah, coba kita angkat karena banyak banget Mas jujur di Instagram kita, di YouTube kita, di TikTok kita tuh nanyain kira-kira diet yang pas itu gimana sih, nurunin berat badan, body goals. Nah, kita kira Mas Brian tuh cocok banget gitu buat kayak gini gitu. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan nanti bakal ke sana. Iya. Kayak gitu. Oke, Mas Brian, biasanya Mas Brian sibukan hari-harinya apa sih? Kalau kesibukan sehari-hari sih sebenarnya sebagai personal trainer. Personal trainer. Tadinya sebelum pandemi kan. Jadi karena ya mungkin pandemi kasih dampak banyak banget. Kita juga sebagai personal trainer kena kan karena beberapa gym ataupun beberapa apartemen yang biasanya kita punya klien di sana, mereka lockdown. Jadi bener-bener nggak boleh visitor ataupun bahkan ada satu apartemen yang keluarga nggak boleh visit juga. Oh gitu. Jadi itu dampaknya ke kita sebagai personal trainer kena banget. Nah mungkin sekarang sih kesehariannya lebih sibuk ya main sosial media, posting-posting konten kayak gitu sih. Berarti udah beberapa bulan ini PT itu udah off gitu ya? Off sih enggak, masih tetap ada 1-2 yang benar-benar ya mungkin di rumah gitu kan. Kalau di rumah kan lebih bebas dibanding apartemen. Nah lebih nggak enaknya justru kebanyakan klien saya itu rata-rata di apartemen kayak gitu. Jadi dampaknya ya berasa banget. Berasa Ya, banget ya. sekarang ya keseharian kayak misalnya di rumah tiduran, main game, terus bikin kontennya paling kayak gitu sih. Tapi tetap latihan dong. Tetap kalau latihan tetap. Nah, PT itu udah berapa tahun sih Mas jalanin sebelum pandemi ini ya? Ya, kalau untuk PT-nya sih yang benar-benar saya terjun secara profesional ya, itu di tahun 2015 sih. Tapi kalau untuk yang ngajarin teman, sekedar teman, itu di tahun 2011. Dari tahun 2011 udah mulai iseng-iseng ngajarin teman kayak gitu. Itu ngajarin teman itu baru ke gym atau emang udah sebelumnya udah nge-gym juga gitu? Kalau dari start mulai nge-gymnya itu di 2010. Jadi 2010 saya nge-gym, 1 tahun selang saya rasa udah cukup untuk ya saya bisa tahu lah banyak hal untuk ngajarin teman. Sampai teman ya, belum secara profesional kayak gitu. Nah, ceritanya dari temen sampai jadi profesional PT kayak gini tuh ada nggak sih ceritanya gitu? Kalau cerita sih sebenarnya ini untuk menjadi terjun pertama kali saya sebagai personal trainer itu agak lucu sih sebenarnya. Oh gitu. Jadi kan saya di tahun 2010 itu di Riau ya. Saya kan dari aslinya Riau. Oh, dari Riau. Iya, benar. Oh, bukan asli Jakarta? Bukan asli Jakarta. Nah, habis itu ada satu problem lah yang buat saya harus minggat lah, bisa dikatakan minggat, harus pergi deh dari kampung kayak gitu. Terus saya setelah kabur pertama itu di Bandung. Di Bandung benar-benar nganggur 1 bulan, saya visit ke Jakarta dong. Nah di Jakarta saya ada temen ngajakin casting. Cerita awalnya seperti itu. Nah kemudian di satu mall kita itu ada nemu tempat gym. Kayak iseng ya daripada kita casting buang-buang waktu, belum tentu jadi artis juga kan. Harapannya sih awalnya jadi artis dong. Iya. Orang kampung datang ke kota pengen jadi artis kayak gitu. Terus ya udah kita coba ngelamar deh di gym ini. Tahu-taunya si manajer gym itu sendiri adalah orang Sumatera juga kayak gitu. Jadi mungkin lebih klop dan ya langsung diterima. Awalnya sebagai profesional di situ. Kayak gitu. Berarti emang awalnya dari kabur dulu ya? Awalnya dari kabur. Dulu ya. Bener, awal dari kabur. Oke, berarti pas awal-awal karir kan nggak apa ya, nggak seenak atau nggak selancar yang orang pikirkan. Pasti ada naik turun ya segala macam. Ada nggak sih titik terendahnya Mas gitu ketika mulai?
Titik terendah, jadi kan kalau kita bekerja di suatu perusahaan mega gym kayak gitu, kita itu lebih ke ini, ada tuntutan. Ada tuntutan itu dalam artian, jadi kita punya target yang harus kita capai di perusahaan kan. Nah, gimana ya, kita orang kampung terus ngerasa kalau untuk suatu harga personal trainer 3 juta untuk 12 sesi lah kita katakan. Itu kayak, wah gila gue di kampung bisa buat makan sebulan nih. Gimana cara nawarkan ke orang ya? Jadi itu mungkin saya merasa itu titik terendah karena saya nggak berani untuk menawarkan dengan harga yang menurut saya cukup tinggi. Kayak gitu sih. Jadi pada akhirnya di masa-masa mungkin 1 tahun awal saya benar-benar nggak pernah hit untuk yang namanya target perusahaan. Tapi tetap ada orang yang mau tetap untuk servis sih saya bakal lakuin semaksimal mungkin. Cuma lebih ke saya lebih sering kasih orang gratis sih, diam-diam. Jadi gitu. Pernah didudukin sama manajer dan disuruh, lu ngapa kasih gratis sih? Kata dia gitu. Ya saya bilang, aduh Pak, nggak enak lah kalau saya nawarin segitu Pak. Saya bisa makan 1 bulan. Kayak gitu sih, saya ngerasa ya titik terendahnya adalah saya nggak bisa mencapai target si perusahaan itu. Kayak gitu. Gitu ya. Berarti emang bener-bener, iya 1 tahun tuh tetap ada. Tapi nggak achieve perusahaan lah gitu ya. Nah, kayak COVID ini ya kan, tadi kata Mas tuh, Mas hampir semuanya lah yang apartemennya, klien apartemen Mas, klien yang di luar juga kena. Klien di luar juga kena. Nah, kira-kira pendapatan Mas turun banget nggak sih? Pasti. 80%, 50%? 80 mungkin ada kali ya. Jadi karena kan mungkin kalau kita sebagai freelance beda sama di perusahaan ya. Kalau kita di perusahaan tentunya membernya yang visit, kita tinggal menunggu. Artinya mungkin kalau misalnya kita bilang itu suatu kolam, mungkin ikan yang dimasukin kita tinggal cari nih ikan-ikannya. Tapi kalau misalnya di perumpamaan kita di luar, justru kita yang harus kerja aktif kayak gitu. Nah, itu mungkin nggak bisa sebanyak kalau kita di dalam perusahaan sebagai freelancer kayak gitu. Tapi Mas juga ada di dalam kolam itu? Ya, maksudnya dalam artian gini, saya sebagai freelance tentu saya harus mencari klien sendiri. Dibanding kalau misalnya saya di dalam perusahaan, orang yang datang menyamperin saya kayak gitu. Itu kan perbandingannya tentu jauh. Jadi kalau misalnya di dalam perusahaan saya bisa 15 klien, mungkin kalau di luar sekitar 5 itu udah cukup banyak kayak gitu. Sebagai freelancer itu 5 udah cukup banyak. Nah, biasanya yang kepitik Mas nih, kita jangan nyenggol sedikit. Kira-kira berapa Mas untuk 1 orang gitu? Untuk angka ya. Sebenarnya untuk rate sih sebenarnya saya udah ada tulisin di website. Gitu. Saya ada tulis untuk rate di website, tapi itu lebih ke ini online coaching. Nah, untuk harga sih ini nggak apa-apa sebutin harga di sini. Oh, oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nah, sebenarnya untuk harga sih saya per 10 sesi ya. Jadi per 10 sesi. Saya bikin harga di per 10 sesi itu sekitar 3.000 lah. Per 10 sesi. Per 10 sesi itu untuk online atau online? Untuk langsung, face to face ya. Kalau untuk online? One on one. Kalau untuk online saya bikin kemarin itu di tahun 2019 ya. Untuk harga 2019 itu sekitar 1.2 untuk yang 1 bulan, 1 month. 1 bulan itu dapat berapa sesi? Sekitar, kalau itu sih saya lebih terserah gitu. Setiap hari kalau misalnya si kliennya mau chat juga oke, karena kan 24/7. Jadi selama 24 jam dalam 1 minggu kalian boleh chat kayak gitu. Selama saya masih bisa jawab tentunya kayak gitu. Oke. Nah, berarti kan yang kayak gitu berkurang tuh Mas. Bener, berkurang banget. Duit turun dong gitu. Banget. Nah, cara Mas ngadepin itu gimana sih? Jadi kemarin waktu pertama kali pandemi itu benar-benar ngerasa klien udah pada nggak ngelanjut kan, karena ada beberapa larangan justru kita nggak boleh keluar. Nah, rata-rata yang kayak saya bilang di awal, klien saya orang apartemennya lockdown. Saya nggak bisa ngajar dia. Terus kedua, beberapa klien saya yang memang latihannya misal di taman ataupun di GBK, itu kan kita benar-benar nggak bisa juga, dilarang sama sekali kan untuk buat kerumunan kayak gitu. Ya jadi saya berpikir apa yang saya harus lakukan ya. Nah, di situ saya kayak jualan helm gitu, helm premium. Jual beli helm. Jual helm. Iya, jual beli helm, terus pelan-pelan nanti jual beli motor juga, coba-coba kayak gitu. Sebenarnya saya yang agak sedikit ngerasa sekarang kenapa saya nggak paham atau nggak langsung tahu kalau cupang itu justru lebih naik sekarang kayak gitu. Oh, jadi ada prospek untuk ke cupang berarti benar. Harusnya saya taunya di awal gitu. Untuk tambah-tambah ya it's okay ya. Karena kita tahu pandemi banyak banget teman-teman yang justru diberhentikan dari pekerjaan mereka atau bahkan komisinya mereka sendiri dipotong kayak gitu kan. Saya pikir apapun yang dilakukan selama itu benar-benar masih baik ya it's okay kayak gitu. Oke. Nah, terus Mas Brian, kan tadi Mas Brian juga bilang ada PT ya online lah secara online ngajarnya. Itu
ngajarnya gimana sih, atau dari Zoom atau dari WhatsApp atau gimana? Kalau beberapa teman-teman yang di luar mungkin online itu mungkin mereka udah lama lebih ke memberikan program berbentuk PDF dan mereka mungkin boleh chat melalui Telegram atau WhatsApp ya. Nah, di program yang saya berikan ketika itu saya lebih ke kalian latihan tapi kita masih WhatsApp call. Jadi video call. Jadi kita video call, kalian latihan, saya lihat gerakannya dan saya pastikan harus benar kayak gitu. Jadi saya nggak hanya kasih program nih secara tertulis, kalian lihat, kalian lakukan, nanti kasih feedback ke sayanya dalam bentuk udah ada isi. Tapi saya nggak mau kayak gitu. Karena sebenarnya jujur saya awalnya nggak begitu setuju sama yang namanya online sih. Oh gitu? Iya, karena gimana ya? Kalau kita ketemu langsung, kalau kita bisa nge-touch si kliennya untuk pergerakan yang mungkin kurang efektif, itu menurut saya lebih maksimal. Nah tapi mau nggak mau di masa pandemi kayak gini tentu aja semua orang harus merubah dong. Saya kalau misalnya harus bersikeras, saya nggak mau online, mungkin saya bisa mati sendiri. Kayak gitu. Mati dalam artian mungkin saya nggak dapat pendapatan apapun. Kayak gitu. Sementara kalau misalnya saya berusaha untuk mengikuti zaman, ditambah lagi masa pandemi kayak gini ya, saya bisa fight lah kayak gitu. Semua orang butuh makan ya? Iya benar banget, semua orang butuh makan kayak gitu. Nah terus yang online nih Mas, yang online ini kira-kira banyak nggak sih yang ikut gitu? Ada 2 sih sebenarnya. Ada 2 ya? Dan itu mungkin 2 dari semuanya, dan dengan saya yang tadinya nggak suka online, mungkin menurut saya pencapaian juga sih. Itu chief yang bagus loh. Iya, karena saya pribadi dari awal saya bilang saya nggak begitu setuju sama online kan. Maksudnya apa sih lu ngajar online kayak gitu? Emang lu yakinin klien lu bisa bergerak dengan benar? Karena kan yang saya tahu dulu online itu ya dia ngasih program, klien ngelakuin tanpa kita harus tahu dia ngelakuinnya udah benar. Form yang dia lakuin udah bener, terus berapa repetisi yang dia lakukan dia bener apa nggak tahu kayak gitu. Nah tapi karena sekarang banyak yang namanya Zoom, banyak yang namanya video call ya, jadi orang-orang lebih ke ya udah kita coba video call, saya lihat pergerakan Mbak atau Mas deh kayak gitu. Nah yang online ini ya bisa disebut personal trainer digital nggak? Ya, digital personal trainer. Digital personal trainer. Ya. Nah Mas mulainya kapan sih? Dari bulan apa gitu? Berarti dari COVID kan? Enggak. Enggak dari COVID. Justru nama digital personal trainer itu pertama kali saya naikin itu di waktu saya mulai main Facebook. Di 2016 justru saya bangun. Saya nggak kepikiran bakal ada COVID di tahun 2020. Berarti udah ada sebelumnya ya? Iya, di tahun 2016 pertama kali saya naikin nama yang si digital personal trainer. Jadi YouTube itu pun sendiri saya buat mungkin di tahun 2017. Tapi pertama kali video dan nama DPT, digital personal trainer itu saya naikin itu di tahun 2016. Itu dulu sama saudara saya. Saudara saya punya ide gimana sih kalau kita bikin video-video tutorial untuk memberikan informasi ke orang kayak gitu. Oh gitu, digital personal trainer. Itu 2016 ya, bukan 2016. Justru karena ada pandemi. Tapi mungkin kelihatan atau dapat klien itu mungkin pas pandemi yang orang itu ya. Iya benar. Karena rata-rata semua orang nggak bisa ke gym dan mereka nggak bisa ketemu secara langsung sama personal trainer mereka kan. Kayak gitu. Nah kalau saya boleh tanya, umur Mas sekarang berapa nih? Sekarang sih 28. Di umur 28 ini pencapaian karir terbesar Mas tuh apa gitu? Pencapaian karir terbesar belum sih kayaknya, belum banyak banget. Mungkin yang awal saya ngerasa senang akhir-akhir ini mungkin dari YouTube ya. Maksudnya 100.000 subscriber itu menurut saya udah pencapaian saya kayak gitu. Tapi kalau untuk pencapaiannya lagi ya masih banyak yang harus saya capai tentunya. Malah udah verified ya? Udah verified. Mas, kalau nyenggol-nyenggol YouTube nih, kira-kira sebulan dapat berapa dari YouTube Mas? Sebulan sedikit sih sebenarnya. nggak banyak. Jadi lebih banyak mungkin di endorse kali ya. Oh gitu ya. Iya. Tapi ya awalnya dari YouTube juga kan? Dari YouTube. Jadi kalau misalnya kita buat sesuatu yang orang butuhkan, tentu aja nanti kita bakal dapat lagi dari orang itu sendiri gitu. Secara nggak langsung ya. Iya. Bukan berarti misalnya saya mau buat sesuatu kalian harus berbayar ya, enggak. Gitu. Kita sharing aja apa yang kita tahu, bagi ilmu. Nanti pada akhirnya orang itu juga kalau merasa butuh dan mereka mau, mereka pasti kasih apa yang seharusnya kita dapetin. Lebih ke situ sih. Tanpa sadar kita juga promosi kita ya. Benar. Benar banget. Oke. Mas, tadi kan udah tuh pencapaian kalian tertinggi nih. Sekarang ada nggak sih hal-hal yang pengen Mas capai gitu ke depannya? Banyak banget tentunya. Apa aja tuh Mas kira-kira? Ini berhubungan sama apa dulu? Apapun, mulai dari fitness kah atau mau bagian orang tua, is okay. Iya. Kalau saya sih
apa ya, banyak banget sih sebenarnya. Kalau misalnya sekarang contohnya yang pengen banget saya tahu, saya dapetin, karena kan saya lihat ada Body Fit by Bagus, Mas Bagus. Mas Bagus kan udah 1 juta. Oh iya. Wah, saya pengen juga nih kayak Mas Bagus 1 juta, kayak gitu. Itu mungkin satu pencapaian yang pengen saya capai. Iya. Terus ya semua orang pasti kalau ditanya kayak gitu ya jawabannya saya mungkin 10 dari 10 kali ya, pasti bilangnya pengen sukses. Tapi yang sukses orang kan berbeda-beda kayak gitu. Kalau menurut Mas Brian sukses, arti sukses menurut Mas Brian itu apa? Arti sukses menurut saya ya bisa bantu orang banyak sih. Bisa bantu orang bisa banyak, bantu ya? keluarga kayak gitu. Jadi kan kita nggak nutup kemungkinan keluarga masih banyak butuh bantuan kita. Nah, menurut saya kalau misalnya saya bisa dikatakan sukses, saya bisa bantu mereka kayak gitu. Tapi sekarang udah bisa bantu orang banyak dong kan di YouTube. Ya benar. Tapi sekarang udah jalannya sukses ya? Mungkin. Ya, tapi yang saya tahu, yang saya jalani ya harus ke situ kayak gitu. Nah, Mas, saya mau ngomongin PT-nya Mas nih kan. Sehari-hari kan pasti ketemu orang banyak. Iya. Terus ketemu kalau misalkan mindset ya. Iya. Mindset orang-orang kan, oh orang-orang yang fitness atau laki-laki yang fitness tuh gay gitu. Itu bener nggak sih Mas? Atau ada nggak atau nggak ada gitu? Oh, jelas ada. Oh, ada ya? Kalau misalnya dibilang ada atau enggak, jelas ada. Saya nggak nutup kemungkinan kayak gitu ya. Karena banyak banget, saya nggak menjelek-jelekan satu orang atau satu apa ya saya bilang ke perbedaan kita ya. Ada orang misalnya yang dia bilang gay, ya itu hak dia. Selama mereka nggak mengganggu privasi kita, selama mereka nggak membuat kita merasa terganggu, ya silahkan. Tapi Mas pernah diganggu? Ya sering dong. Sering dong. Nah itu justru awal mula itu banget itu dari, saya kan dulu ikutan Elman. Di tahun 2011. Oh pernah ikut? Pernah di tahun 2011. Tapi ini di notice nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, it's okay. Ya. Apa-apa. Nah saya pernah ikut ajang apa ya dia bilang ya, brand ambassador lah kayak gitu di tahun 2011. Nah di situ awal mulanya saya mulai ngerasa, oh ternyata banyak juga orang-orang yang suka sesama jenis ya, karena sosial media kayak gitu loh. Malah karena sosial media ya? Justru sosial media yang paling kenceng untuk hal-hal seperti itu. Karena kalau misalnya gini ya, saya di kampung itu bisa dikatakan mungkin lingkupnya kecil ya, nggak kayak Jakarta atau nggak kayak kota-kota besar lain. Di kampung saya kalau misalnya kamu berbeda sedikit, tentu aja orang bakal ngomongin kayak gitu. Jadi mungkin banyak orang yang di sana gay, kita katakan kayak gitu, tapi tersembunyi karena mereka nggak berani dong. Ntar kalau misalnya gua ketahuan gay, diomongin terus dihujat lagi. Beda sama Jakarta. Kalau di Jakarta ya orang bodo amat, gue mau gay, lu siapa? Udah open minded gitu. Iya, gue dapat duit dari sini, gue bisa hidup karena ini. Kalau lu bisa ngidupin gue sih gue mau. Gitu. Iya, bener, lebih ke situ sih kalau kita ngomongin soal itu ya. Bener juga sih. Nah, pas Mas digangguin gay itu respon Mas gimana sih? Ya saya bilang langsung, saya hormati kalian suka sama jenis silahkan, tapi tolong hormati saya, jangan sampai saya ngerasa terganggu. Malah saya berteman sama mereka. Jadi saya justru saya punya beberapa klien. Justru saya sebenarnya tahu nih kalau misalnya dia bisa kita katakan gay ya. Sebenarnya dia gay, saya tahu banget, saya tahu persis kalau misalnya dia seperti itu. Tapi awalnya dia nggak cerita dong. Dia masih nutup diri dia. Ya udah takut dong. Iya, saya latih sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi di saat kita udah benar-benar bisa ngomong atau nyambung ngomong, saya langsung tembak di pas latihan. Mas, kerennya badan dia. Iya keren banget nih badan dia. Nah dia mulai terbuka dong. Nah gitu ya. besoknya lagi saya bahas soal pacar saya. Pacar saya ini. Saya bilang kayak gitu. Mungkin, lu pacaran sama yang lebih tua sih. Dia bilang gitu. Pacar saya juga badannya udah gede mas. Pacar lu cowok ya? Langsung saya tembak kayak gitu kan. Terus dia kayak pas lagi stretching lihat ke belakang gitu. Kok lu tahu sih? Dia bilang gitu. Ya udah maksudnya. Ya udah lu cerita aja, santai aja sih kayak gitu. Ya udahlah. Iya. Gitu. Ya. Saling menghargai sih kuncinya. Tapi sempat tertarik gak mas? Enggak lah. Oh, enggak. Sama sekali enggak. Kirain kan tertarik gitu kan. Sama sekali enggak. Oke. Nah, tadi kan mas juga ngomong tentang keluarga ya. Kira-kira dari keluarga itu siapa sih mas yang paling support Mas Brian? Rata-rata semuanya hampir support sih. Semuanya hampir support. Tapi yang paling gitu? Yang paling siapa ya? Adik-adik saya paling ya. Karena kalau orang tua kan lebih banyak kesibukan sendiri kan. Maksudnya mereka banyak urusan yang harus mereka perhatikan juga. Kalau adik-adik saya kan, saya pulang latihan mereka lihat, misalnya kayak gitu sering ketemu. Oh tapi keluarga di mana? Di kampung masih. Oh masih di kampung? Masih di kampung. Gitu. Berarti mas di sini sendiri? Sama adik saya. Oh sama adiknya sama adik mas? Saya. Oh gitu. Ya. Nah ada nggak sih ketika mas masuk ke dunia gym? Ada ketakutan gak sih dari keluarga kayak misalkan jangan ntar kalau kamu nge-gym kamu takut jadi gay atau apa gitu? Tapi kalau ketakutan yang itu lebih ke keluarga besar sih, bukan keluarga inti saya. Justru keluarga inti saya ya udah
kamu kan udah tahu jalan yang kamu pilih, ya udah jalani sendiri, pasti udah tahu batasan-batasannya. Tapi kalau misalnya keluarga besar kan mereka nggak tahu pribadi kita, maksudnya kita nggak tahu, dia nggak tahu kita orangnya gimana. Justru ketakutannya saya bukan sama gay sih, sama tante-tante justru. Oh gitu? Iya. Kok malah bukannya seru ya malah? Gimana? Coba kok malah takut sama tante-tante sih? Nanti takutnya pacar saya nonton bahaya lagi. Oh gitu ya, siap. Berarti kita diem-diem aja nih ya? Diem-diem aja, nanti mungkin di luar podcast ini kali ya. Oh iya, boleh. Nah, Mas berarti Mas sudah punya pacar nih? Sudah. Cewek tapi kan? Cewek lah. Oh iya, takutnya cowok gitu kan? Kalau cowok tadi saya diem-diem. Nah, kan masalah jadi PT kan pasti Mas ketemu banyak orang dan sering lah, nggak cuma orang-orang laki tapi kan ada perempuannya juga. Bener. Gitu. Pasti kan kalau saya lihat ya misalnya saya ke gym tuh, saya kan lihat suka cewek-cewek seksi, gitu kan, tante-tante seksi, mamah muda gitu. Bener. Nah, pacar Mas suka cemburu nggak sih ketika Mas lagi ngelatih mereka itu? Awalnya sih pacar yang sekarang ya. Oh ada banyak berarti ya? Enggak, maksudnya kalau mantan kan kalau ceritain soal mantan mungkin banyak yang cemburu. Tapi kalau pacar sekarang ini justru saya di awal banget sama dia udah lebih ke terbuka. Artinya gini, pertama pun saya deketin dia, saya bilang saya jahat loh. Saya bilang, saya dulu di Mega Gym ini bukan cowok baik-baik. Saya langsung ceritain aja. Ini kalau nggak percaya lihat aja semua chat saya sama cewek-cewek. Saya bilang kayak gitu. Tapi saya bilang setelah saya keluar dari situ, saya udah putusin untuk ya udah saya nggak seperti itu lagi. Kayak gitu. Jadi mungkin pacar saya yang sekarang udah lebih paham. Maksudnya ya ngerti lah. Iya, udah lebih oh ya udah dia pasti bisa jaga diri sih. Tapi kalau godaan sih pasti ada. Oh gitu. Tapi sempat berpikir gak sih bandel sedikit lah gitu. Karena bandelnya udah capek sih. Oh, berarti pernah bandel gitu ya? Banget malah, banget. Oh, I see. Maksudnya gini loh. Justru saya cerita sedikit ya. Boleh banget. Saya dari kampung, terus kita datang ke kota besar. Waktu itu pertama kali saya tinggal itu di apartemen Kalibata City. Tahu dong gimana image-nya sebuah apartemen itu. Iya, di dalamnya saya juga tahu. Iya. Terus kita nongkrong dong sama teman. Kebetulan teman saya juga PT yang sama. Teman saya orang Manado. Keren banget sih. Keren banget. Nah, kita ngobrol, ada cewek datang berdua. Dia tanyain kita, "Kerjaan kalian apa?" "Personal trainer." "Emang tinggal di mana?" Dia bilang. "Kalibata City." "Oh, Kucing ya?" Dia bilang gitu. "Hah? Kita orang kampung nggak tahu kan kucing apaan sih?" Terus kita tanya-tanya teman-teman yang udah lama di Jakarta, kucing apaan sih, peliharaan gila? Dia bilang, "Oh enggak lah," kita bilang kayak gitu. Lucu sih ceritanya. Jadi lebih ke image seorang personal trainer itu saya harus berani bilang udah mulai jelek kayak gitu. Tapi ya kayak gitu adanya gimana? Karena gini loh, apapun yang namanya, bahkan bisa di lokasi syuting sekalipun kalau kita ngomong soal artis, cinta lokasi pasti ada. Jadi sebenarnya yang seperti itu kalau kita intens, lawan jenis intens berhubungan, pasti mereka ada sedikit rasa suka kayak gitu. Okay. Apalagi mungkin di kota-kota besar kayak gini, ya banyak banget kayak tadi yang kita notice pertama tante-tante yang nge-gym seksi-seksi, ngapain sih dia nge-gym pakai make up, baju seksi, coba bayangin. Kalau emang dia benar-benar fokus untuk badan dia, ngapain make up? Berarti sekalian cari-cari gitu. Bener. Nyari-nyari kucing gitu. Kan? Nyari-nyari kucing. Ya, di luar kayak banyak kucing gitu. Iya kan? Bener. Oke. Kayaknya Mas Brian tuh sempat ke sana kemarin. Jadi bener-bener emang ada titik terendah, titik teratasnya juga. Bener. Gitu kan. Saya sempat tertarik sama Mas tuh yang bilang sempat nakal segala macam. Awal mulai nakal gimana sih, Mas? Gimana ya? Sedikit. Kita nonton nih di rumah, nonton TV. Cerita-cerita sinetron dulu kan judulnya agak sedikit nyeleneh. Pacar saya supir saya, misalnya kayak gitu, atau pacar saya anak buah saya. Artinya wah gila, TV banget ya? Ya bener. Jadi wah gila dia dapat manajer nih, enak banget ya kayaknya pacaran sama manajer. Terus wah kayaknya enak banget ya dapat pacar sama bos kayak gitu. Nah jadi pemikiran-pemikiran jelek yang kayak gitu membuat seseorang kayak punya hasrat barangkali ya. Nah ditambah lagi kita nggak bisa pungkiri kalau misalnya orang-orang yang nge-gym di Mega Gym itu punya banyak duit. Kalau mereka nggak punya banyak duit, ngapain mereka mau bayar membership 500.000 sebulan, beli paket? Mega Gym itu 500.000 sebulan? Iya, kurang lebih 500, bahkan ada yang 700. Tergantung. Itu beda sama PT ya? Beda sama PT. Beda sama PT-nya. PT-nya sendiri 3-4 juta, tergantung level si PT-nya tersebut. Per orang itu ya? Per orang gimana maksudnya? Per sesi? Per sesi. Iya. Jadi kalau misalnya ada paket 4 juta itu biasanya, ini saya rangkum aja, 4 juta itu biasanya sih 10 kali pertemuan dengan personal trainer dengan waktu 60 menit. Nah, yang si personal trainernya itu nge-trainerin satu orang atau banyak orang?
kalau di waktu itu ya namanya personal dia harus ngelatih satu dulu. Ya. Nah, tapi dalam satu hari kan dia bisa ketemu 10 orang. Bayangin kalau misalnya 10 orang yang dia latih dalam satu hari semuanya cewek. Gimana? Nikmat sekali. Nikmat. Kayak gitulah tantangan terbesar seorang personal trainer sih seperti itu. Tapi kalau misalnya dia udah benar-benar profesional, itu sebenarnya bukan berarti dia nggak tahu ya. Saya bukan orang yang terlalu munafik bilang saya orang baik-baik. Tapi saya nggak tahu. Tapi dari apa yang saya jalani, dari beberapa cerita saya dengan teman-teman saya, seorang personal trainer bisa profesional kalau dia udah bilang bosen. Kayak gitu loh. Nah, tapi untuk mencapai bosan tentu dia harus udah coba dulu dong. Oh iya, icip-icip dikit. Iya, kayak gitu. Bener. Oke. Nah, ada nggak sih Mas yang Mas trainerin nih ya sekarang atau dulu gitu yang cantik banget menurut Mas? Banyak. Oh banyak. Banyak. Namanya celebrity fitness sih gimana ya? Tempat orang-orang yang benar-benar ya kalau misalnya mungkin kalau orang-orang yang sekarang ya, dia cantik, dia mungkin lebih memilih tempat gym yang bisa membuat dia terlihat dipandang banyak orang dan lingkungan yang mungkin lebih membuat dia banyak link, banyak pertemanan yang justru orang-orang gede. Berarti gym juga tentang gengsi ya? Ya, bisa jadi, tapi nggak semuanya. Saya nggak bisa bilang kayak gitu ya. Tapi bukan untuk pemimpinan kayak gini. Saya nge-gym, saya butuh orang-orang gede. Maksudnya orang-orang gede bukan badannya gede ya, tapi posisi yang gede. Karena apa? Saya bisa berteman sama mereka. Untuk pekerjaan saya lebih dimudahkan. Kalau misalnya ada suatu pekerjaan, Mas saya butuh ini nih, kan lu di bagian ini, bantuin gua dong. Itu kita nggak nutup kemungkinan di era sekarang ya. Nah, networking kan butuh banget kayak gitu. Oke, nah yang Mas trainer ini sampai sekarang, ada nggak sih yang punya jabatan besar gitu? Ada ya? Ada. Sekarang ya, itu tadinya dia Vice President di Bukalapak. Wah. Sekarang dia Vice President di tiket.com. Cewek? Cowok. Oh, dikirain cewek. Kalau cewek mungkin udah podcastnya udah berakhir maksudnya kayak gitu. Oh iya benar. Cowok gitu ya? Cowok. Tapi aman ya? Aman. Nah, Mas, kita senggol-senggol dikit masalah nutrisi ini. Yeah. Karena jujur saya kan orang yang baru berapa bulan ini kenal yang namanya gym, fitness gitu. Motivasi kita tuh sebagai pemula tuh pengen banget turunin berat badan gitu. Ya halnya sama buncit gitu. Nah, menurut Mas tips Mas buat saya lah gitu. Buat biar saya nggak buncit gitu. Itu ada nggak sih Mas? Banyak banget tipsnya. Yang nggak suka olahraga deh. Nah, ini yang apa ya? Saya seorang personal trainer itu tugasnya untuk mengedukasi. Banyak banget orang-orang yang bertanya, Mas, saya pengen kecilin perut buncit, tapi nggak suka olahraga. Nah, saya bingung nih, mulainya dari mana ya? Karena gini, kalau kita bilang soal defisit kalori doang, itu benar bisa menurunkan berat badan. Tapi itu nggak efektif untuk menghilangkan yang namanya kadar lemak. Kayak gitu. Bisa, tapi pada akhirnya badannya kita itu nggak seperti yang si orang tersebut mau sebenarnya. Dia cuma ngomong, Mas saya pengen turun berat badan. Padahal sebenarnya jauh di dalam pikirannya dia tuh pengen punya badan yang ideal, yang kenceng, kayak gitu kan. Yang mungkin lebih keras. Pada akhirnya saat dia cuma nggak makan dan malas olahraga, ya hasilnya nggak maksimal. Berarti emang harus didampingi sama olahraga ya? Kalau bisa disarankan lebih bagus. Jauh lebih bagus malahan, bukan lebih bagus lagi. Jauh lebih bagus kalau misalnya bisa olahraga. Dan ya itu tadi, defisit kalori kalau misalnya seseorang itu mau diet, dan surplus kalori kalau orangnya mau menaikkan berat badan. Karena kan nggak semua orang mau turunkan berat badan. Iya, banyak juga orang kurus yang pengen nambah berat badan. Aduh, gua gila makan udah banyak banget. Terus tapi kenapa susah banget sih nambah berat badan? Padahal mereka nggak cukup banyak loh makannya. Kayak gitu. Itu gara-gara apa ya Mas? Bisa jadi metabolisme tubuhnya seseorang itu kan berbeda-beda. Ada yang tinggi banget dan bisa jadi aktivitasnya dia itu banyak di luaran. Dan bisa jadi makan yang dia bilang banyak itu sebenarnya nggak cukup banyak. Dulu saya bilang makan banyak, saya makan 1 ketoprak di pagi hari semisal. Terus saya siang makan nasi sama lauk sama sayuran. Terus sore saya makan seperti itu lagi, nasi sama lauk sama sayuran yang dimasak orang tua kita kan. Saya bilang saya udah makan banyak. Padahal 3 kali sehari itu nggak cukup untuk orang yang pengen nambah berat badan loh. Jadi orang itu beda-beda ya? Sangat beda-beda. Makanya kalau misalnya kita pengen mencapai suatu goal fitness kita, ketahui dulu badannya. Kayak gitu. Makanya kalau misalnya Mas ke suatu gym atau mega gym lah ya. Karena kalau gym pinggir jalan mungkin mekanismenya nggak kayak gitu. Kalau Mas ke mega gym, yang pertama kali mereka sarankan adalah ketemu sama personal trainer. Jadi setelah ketemu sama personal trainer, PT-nya bakal nimbang.
Jadi itu ada yang namanya Tanita, terus InBody, banyak banget timbangannya. Apa tuh Tanita? Tanita itu kayak misalnya kita timbangan tapi semua data kita, komposisi tubuh diketahui. Jadi kadar lemak, kadar air, tulang, massa otot, beratnya. Jadi emang harus tahu semua itu ya? Ya? Itu untuk awal banget. Nah, makanya memang kalau misalnya seseorang pengen dapetin goal fitnessnya dan pengen berhasil lebih cepat, ya silakan cari teman yang lebih paham atau carilah personal trainer. Kayak gitu. Karena nutrisi, gym, istirahat itu 3 faktor yang benar-benar nggak bisa salah satu ketimpang. Gitu. Gue udah latihan maksimal nih, gue udah tidur cukup, tapi makan lu nggak bagus, tapi nutrisi lu nggak bagus, tapi suplemen lu nggak ada, kayak gitu. Jadinya ya nggak maksimal. Berarti ibaratnya cuman apa, diet doang yang nggak maksimal lah gitu. Cuma diet doang sih. Tergantung sih maksimalnya gimana. Gitu tapi ya? saya bilang sih ya kalau bisa saya mengedukasi seseorang itu untuk olahraga. Nah, nyentuh olahraga nih. Iya. Olahraga di rumah yang bisa buat perut buncit tuh kira-kira apa, Mas? Saran coba. Ini buat perut buncit atau ngecilin perut buncit? Ngecilin perut buncit. Kalau buat perut buncit tinggal makan aja sama nyusu gitu. Iya, nyusu. Iya. Jadi buat ngecilin perut buncit, olahraga di rumah. Sebenarnya gini ya. Yang perlu kita ketahui satu lagi, nggak ada yang namanya olahraga untuk spot tertentu. Mas, saya pengen kecilin perut buncit, sit up aja efektif nggak? Mas, saya pengen kecilin lengan di bagian bawah, latihan tangan efektif nggak? Sebenarnya saya bilang semua ngelatih otot, apapun jenis ototnya yang kalian latih dalam satu hari, semakin banyak otot yang terlatih, semakin banyak kalori yang terbakar, semakin banyak juga lemak yang bakal terbuang. Jadi kalau misalnya Masnya minta saya untuk perut buncit gimana? Saya pasti bilang semua olahraga. Saya nggak bisa bilang sit up, karena sit up justru gini, kita melatih otot itu untuk membuat otot, bukan untuk mengecilkan otot, bukan untuk misalnya saya latihan perut nih, banyak orang kan salah paham. Sit up katanya untuk mengecilkan perut, itu salah paham. Oh, bukan ya? Bukan. Sit up itu kan untuk membentuk ototnya, mengencangkan ototnya, tapi bukan membuang lemaknya. Nah, cara membuang lemak gimana? Latih semua ototnya, kayak gitu. Latih semua ototnya. Semua, mau itu dia push up, mau itu dia pull up, mau itu dia squat, mau itu dia latihan apapun, itu bakal bisa mengecilkan perut. Kayak gitu. Problemnya adalah orang itu berpikir di satu titik yang dia latih bakal menghilangkan titik itu. Nah, itu yang salahnya. Berarti emang harus maksimalin semua ya? Benar. Lebih bagus. Lebih bagus kayak gitu. Berarti emang lebih enaknya punya personal trainer lah. Nah, itu dia masalahnya. Saya bukan di sini niatnya untuk berjualan, tapi saya menganggap gini ya. Waktu itu berharga banget. Lu bisa beli waktu orang, tapi lu nggak bisa beli dengan uang buat balikin waktu lu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya lu latihan 1 tahun di gym tapi nggak ada hasil, mendingan lu tadinya buang uang 5 juta sekitar segitu, dan lu dapetin hasil. Karena lu nggak bisa beli waktu lu untuk balik ke 1 tahun yang tadi lu buang. Kayak gitu sih. Makanya kenapa penting banget, kalaupun nggak punya budget untuk seorang personal trainer, paling nggak rajin aja deh nonton YouTube kayak gitu loh. Kalian lihat tutorial orang-orang, mereka kan kasih secara gratis, mereka nggak minta apapun. Di Mas Brian ada ya? Ada. Di DPT Indonesia ada. Nah, bukan bahkan di channel-channel lain, misalnya mereka lebih suka channel orang luar gitu. Silakan, mereka kan kasih secara gratis, tonton. Nah, kebanyakan orang itu males kayak gitu loh. Saya pengen kaya nih, saya pengen punya mobil nih, tapi ngapain ya? Ya main game, gimana? Coba, ya kan? Berarti kunci dari semua masalah ya rajin ya? Mau sebenarnya. Lebih mau. Iya. Oke. Nah, menurut Mas, kan tadi Mas bilang tuh ya latihan lah yang kalau bisa dipentingin gitu. Nah, menurut Mas selain gym atau latihan, ada nggak sih buat nurunin berat badan atau buncit gitu? Selain itu deh, selain latihan gitu. Jadi kan kalau misalnya sebenarnya untuk satu goal fitness apapun itu ya jenisnya, mau itu dia mau diet, mau dia itu untuk menambah berat badan, mau dia itu untuk menambah massa otot, tentu aja 3 faktor yang tadi udah saya sebutin. Pertama itu latihannya, pola latihannya, konsisten, komitmen, disiplin, tentu harus ada di sini. Kedua, istirahat yang cukup. Istirahat ini justru lebih bagus. Karena apa? Saat kita udah merusak otot di gym, waktu kita istirahatlah justru otot yang baru terbentuk. Jadi orang berpikir, gue latihan aja terus mati-matian di gym, tapi gue begadang, tapi gue kurang tidur. Berharap ototnya jadi yang nggak bisa juga. Oh, berarti orang-orang begadang itu malah nggak bisa jadi ototnya? Mungkin hasilnya gini, kalau misalnya saya tidur teratur, saya jadi badannya dalam 3 bulan. Nah, kalau misalnya orang itu begadang, mungkin badannya jadi dalam 1 tahun. Oh, lebih lama ya? Iya, karena memang sebenarnya kunci tertinggi dari pembentukan badan itu ya si konsistennya itu. Jadi walaupun dia latihannya ngasal, tidurnya ngasal, badannya tetap kebentuk, tapi ya jangka waktunya panjang banget.
Berarti kuncinya konsisten. Konsisten makan, konsisten tidur. Dan satu lagi sih sebenarnya saya bilang sih gini, nutrisi itu paling penting juga. Terus banyak orang yang bertanya, suplemen itu penting nggak sih? Saya bisa bilang dalam 2 hal. Penting kalau lu susah makan. Penting kalau lu orang yang sibuk banget. Lu di luar kerja, bahkan untuk makan aja, sebentar deh, habis meeting deh. Sebentar deh, habis ketemu orang ini deh. Jadinya makannya nggak tercukupi kan, terabaikan. Nah pada akhirnya dia mencari yang seharusnya dia mencari sesuatu yang instan. Sebelum gua meeting, mungkin gua harus minum ini dulu supaya minimal kalori gua tercukupi, minimal nutrisi gua tercukupi. Nah itu yang banyak orang yang bingung gitu.